memang AI itu sangat terbatas kemampuannya itu berdasarkan data yang digunakan. AI itu bisa pinter karena dia belajar dari data. Kita akan merasakan kehadiran AI di kehidupan sehari-hari kita sebagai partner kita dalam kehidupan sehari-hari, entah di rumah, entah di kantor, atau entah di tempat hiburan gitu ya. Jadi koeksis dengan kita gitu akhirnya nantinya. Jadi dengan cara kita memahami AI itu kemampuannya apa, nah kita manfaatkan itu untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu yang pertama. Jadi kita tempatkan AI itu sebagai alat atau teknologi yang bisa meningkatkan kompetensi kita, lebih cepat, lebih teliti, lebih kreatif. Idenya dari kita tetap gitu ya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, kita nih udah tinggal di era yang sangat maju nih. Udah memasuki era-era AI, Artificial Intelligence. Nah, kira-kira apa sih Artificial Intelligence itu? Dan kita juga pengen ngebahas nih tentang kekhawatiran manusia yang menganggap perannya bisa digantikan oleh AI. Nah, kita sekarang udah ditemenin oleh seorang dosen BINUS Graduate Program yang mengajar Data Science di S1, Digital Business Management dan Big Data Analytics di S2, dan juga Information Retrieval di S3. Langsung aja kita sapa Profesor Sani Muhammad Isa. Halo Prof, apa kabar? Halo, baik. Nah, Prof, saya pengen langsung nanya nih. Kita kan udah masuk ke era AI ya, Prof ya? Yeah. Dan penggunaan AI di hari-hari juga udah sering juga terjadi dan di perusahaan juga sering terjadi. Betul. Tapi banyak orang masyarakat juga yang masih menganggap kalau AI itu cuma sebatas ChatGPT. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan AI itu, Prof? Oke, ya pertanyaan yang umum ya ditanyakan ini. Apa sih AI itu? Jadi sebenarnya begini. AI itu adalah sebuah sistem yang biasanya memang direpresentasikan sebagai sebuah komputer atau sistem yang mendukungnya gitu ya. Yang nantinya bisa beroperasi atau bertindak atau menghasilkan sesuatu hasil yang biasanya itu membutuhkan pemikiran manusia. Jadi dia membutuhkan kecerdasan. Nah, itu coba ditiru oleh mesin saat ini, yaitu oleh seperangkat komputer yang diisi dengan algoritma dan dilengkapi dengan data yang sudah dipelajari dengan baik sehingga bisa bertindak seperti manusia nantinya. Bisa memutuskan, bisa memberikan pertimbangan, bisa memprediksi. Nah, hal-hal seperti itu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh mesin, akhirnya bisa dilakukan oleh mesin karena AI tersebut, Artificial Intelligence. Oke, tapi berarti sekarang nih perkembangan AI itu sudah sejauh apa sih, Dok? Nah, sebetulnya AI itu sendiri sudah mulai sejak tahun 50-an perkembangannya. Mulai dari pengenalan komen. Jadi ada sudah dibangun sistem AI di tahun 50-an itu mengenali komen. Misalkan ada perintah 1, 2, 3, nah dia memahami itu AI-nya. Tapi saat itu perkembangannya masih terbatas sekali karena memang kemampuan mesin saat itu masih terbatas, kemampuan komputer khususnya saat itu ya. Sempat booming tahun 2007 dengan adanya neural network seperti itu dikembangkan. Salah satu algoritma yang meniru cara kerja otak manusia. Nah, itu ditiru. Nah, kemudian dicoba diterapkan di dalam algoritma komputer dan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tetapi ternyata pada saat itu pun kemampuan komputer belum memadai gitu. Sehingga seperti tidur akhirnya. Perkembangan tersebut tidur. Nah, kemudian berkembang lagi tuh tahun 2017. Nah, 2017 itu salah satu expert dari Google itu menerbitkan satu paper. Nah, papernya itu judulnya Attention is all you need. Nah, itulah tonggak sejarah kenapa AI akhirnya booming sekarang ini dan dia muncul di saat yang tepat. Karena dia sebenarnya meneruskan algoritma yang dulu dikembangkan tahun 2007 yang disebut neural network tadi dengan arsitektur yang lebih kompleks, tapi dia muncul di saat dimana komputer itu sudah memiliki kemampuan yang sangat powerful saat ini, sehingga algoritma yang membutuhkan komputasi yang kompleks itu bisa dilakukan dengan hardware yang ada saat ini dan akhirnya bisa melakukan banyak hal. Nah, dan ditambah lagi muncul yang namanya generative AI.
Oke. Nah, jadi AI itu sendiri sudah lama, tapi generatif AI itu baru booming masuk ke market itu di tahun 2022. Saat itu ChatGPT dirilis kan, November 2022. Nah, sejak saat itulah mulai dari dia bisa mengenerate teks, dia bisa mengenerate gambar, dia bisa mengenerate audio, bahkan sekarang mengenerate video, musik. Jadi sudah merambah ke banyak bidang akhirnya saat ini. Jadi bukan hanya untuk dunia yang scientific saja atau dunia yang serius gitu ya, bahkan ke dunia hiburan pun sekarang sudah masuk sebagai kegiatan yang sehari-hari dilakukan, seperti membuat jingle musik, membuat video klip, membuat podcast, bahkan itu juga bisa menggunakan AI saat ini. Jadi sudah sedemikian jauh, bahkan di kedokteran pun saat ini di jam pintar kita, di perangkat ponsel pintar kita itu pun sudah ada AI-nya semua rata-rata gitu ya. Jadi sudah semakin awam, sudah semakin lazim kita temui di berbagai perangkat saat ini AI itu sendiri jadinya. Oke, berarti sebenarnya udah lama banget sudah ya lama, perkembangan betul. AI ini sebenarnya, Dok ya. Prof. Tapi saya pengen tanya, Prof. Apa sih potensinya, sejauh apa sih AI ini? Apakah ada batasan tertentu nih untuk AI? Potensinya bisa dibilang sebenarnya batasnya itu adalah kreativitas ya, kreativitas manusia dalam memanfaatkan AI itu sendiri. Tapi kalau ditanya batasannya, memang AI itu sangat terbatas kemampuannya itu berdasarkan data yang digunakan. AI itu bisa pinter karena dia belajar dari data. Nah, kalau data yang kita miliki cukup baik, cukup lengkap, cukup kualitasnya baik gitu ya, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saat ini AI yang saat ini kita kenal, generatif AI seperti ChatGPT, Google Gemini, dan yang lainnya, itu belajar dari konten yang ada di internet, yang ada positif, ada negatif. Nah, tentu saja pada saat kita menggunakan AI saat ini, AI yang kita harapkan menghasilkan sesuatu yang hasilnya baik, kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang di luar prediksi, halusinasi atau hal-hal itu yang mungkin diakibatkan oleh data yang memang kualitasnya tidak semuanya baik. Nah, itu keterbatasan pertama. Keterbatasan berikutnya adalah AI itu sendiri kan dia tidak punya intuisi gitu ya. Dia tidak punya intuisi seperti manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah AI yang bisa berbincang-bincang secara manusiawi gitu ya, natural dengan antara manusia dengan AI, itu mungkin masih untuk saat ini belum gitu ya kelihatannya ya. Dia belum bisa, misalkan dia belum bisa memahami kita serius atau bercanda. Dia belum bisa memahami kita lagi sedih atau lagi happy gitu ya. Nah, sehingga itu mungkin tantangan ke depan. Saya kurang tahu apakah nanti akan sampai di sana gitu ya. Misalkan AI itu bisa mencoba memahami ekspresi lawan bicaranya dan kemudian dia merespon dengan sesuai dengan emosi yang ada gitu. Itu yang belum bisa dilakukan oleh saat ini, teknologi AI saat ini. Dan kadang-kadang kita berpikir itu kan bukan berdasarkan logika ya. Misalkan ketemu Brian nih pertama kali, saya ngerasa kayaknya Brian ini baik nih orangnya gitu ya. AI itu mungkin belum bisa seperti itu gitu. Jadi kita mungkin ada pengalaman hidup atau mungkin sesuatu yang dididik oleh orang tua kita, lingkungan kita, yang bisa akhirnya kita punya kemampuan itu. Dan mungkin kalau diterjemahkan menjadi sebuah algoritma, saat ini kelihatannya belum bisa tuh. Itu mungkin keterbatasan yang ada. Berarti keterbatasannya tuh human factor-nya ini ya? Ya, betul. Tapi kan tadi Prof udah sempat ngomong tentang kadang-kadang AI bisa nge-generate sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Bisa seperti itu, betul. Di Indonesia sendiri ada undang-undangnya nggak sih, Prof, yang mengatur penggunaan AI? Nah, itu memang sebenarnya jadi PR kita bersama itu. Jadi contoh misalkan di pendidikan aja, di pendidikan tinggi gitu ya, itu belum ada aturannya. Misalkan ada seseorang yang menciptakan karya ilmiah dengan bantuan AI, misalkan seperti itu. Tapi yang jadi kendala adalah sekarang kita tidak bisa menghindar dari AI itu sendiri. Sudah jadi bagian dari kehidupan kita ya. Kalau buat saya pribadi, AI itu jadi sekretaris saya tuh, Mas Brian. Karena banyak hal yang bisa dibantu oleh AI untuk melaksanakan tugas saya sehari-hari. Nah, jadi kembali ke tadi ya pertanyaannya. Jadi memang kendalanya adalah
kita harus membuat perangkat hukum yang memang selalu bisa mengikuti perubahan AI itu sendiri gitu. Nah saat ini misalkan ada seseorang yang menuliskan karya ilmiah, kemudian dia menuliskan dengan idenya dia, tapi dia menyempurnakannya dengan AI bahasanya supaya baik gitu ya. Kalau kita deteksi dengan perangkat AI detektor, mungkin itu akan dianggap sebagai hasil AI. Tapi sebenarnya kan dia pemikirannya dia ya, cuma di-refine dengan AI. Nah, untuk membuat perangkat hukum seperti itu mungkin nggak mudah. Di BINUS kita, kebetulan saya termasuk sebagai salah satu tim yang akan membuat blueprint AI di BINUS. Nah, salah satunya PR kita adalah itu. Bagaimana kita mendefinisikan aturan tentang etika penggunaan AI untuk di kelas, di akademik maupun di riset, untuk publikasi, untuk penelitian. Nah, sampai sejauh mana kita bisa melakukan itu dengan baik gitu ya. Saya baru baca berita tadi pagi, ada salah satu penerbit di Jepang. Dia itu menerbitkan beberapa paper dengan bantuan AI, dan kemudian dia klaim bahwa itu adalah hasil dari tulisan pengarang ini gitu ya. Orang betulan, orang sungguhan. Nah, tetapi ternyata itu kan sebenarnya hasil AI. Nah, orang tersebut akhirnya menuntut ke publisher. Ini bukan karya saya gitu kan. Nah, itu salah satu contoh tuh kalau memang belum diatur ya. Jadi memang ini masih jadi PR kita bersama sih, Mas Brian. Aturan perundangannya gitu ya. Termasuk di Indonesia juga saya kira kementerian juga masih merumuskan itu sih. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada, mungkin draftnya masih dibicarakan saya kira. Termasuk di BINUS kita masih diskusi itu. Oke. Nah, kita geser dikit nih Pak ke topik yang pengen saya pertanyain dari tadi nih. Kan sekarang di dunia pekerjaan tuh udah banyak banget penggunaan AI. Tapi apa sih yang biasanya digunakan oleh perusahaan? Dia menggunakan AI itu untuk membantu dia dalam sektor apa nih? Nah, jadi sebetulnya gini, kita tahu bahwa AI ini punya keunggulan kalau dibanding manusia ya, dia melakukan sesuatu lebih cepat daripada manusia, khususnya dalam hal-hal yang repetitif. Misalkan kita sering menggunakan Excel ya untuk mengolah data gitu kan ya, melakukan summary, melakukan VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian bikin analisis tabel, visualisasi chart gitu ya. Itu kita bisa lakukan dengan mudah, tapi makan waktu gitu. Karena kan setiap operasi itu kan harus kita lakukan, mengisi sel ini, sel itu, klik and drag dan segala macam gitu ya. Akhirnya jadilah sebuah laporan. Nah, itu semua sekarang sudah bisa dilakukan dengan AI gitu. Tinggal memberikan komen saja misalkan. Kita kasih datanya, kita berikan komennya apa, kemudian dia akan menghasilkan apa yang kita minta gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sekarang AI itu potensial untuk diterapkan di organisasi. Jadi hal-hal yang memang bisa repetitif sifatnya, kemudian dia membutuhkan sesuatu proses yang berulang yang sebenarnya manusia tuh kalau melakukan hal itu kelihatannya sayang aja resource-nya gitu ya. Lebih baik manusia tuh melakukan hal-hal yang butuh pemikiran, yang lebih tinggi dari itulah. Nah, saat ini AI ditempatkan sebagai asisten jadinya kalau di perusahaan itu. Contoh misalkan seperti simpel aja sih, mengundang rapat di BINUS itu kan semuanya sibuk ya. Mengundang rapat dengan Outlook itu kadang-kadang kita suka dapat WhatsApp kan. Pak Sani, kapan nih minggu depan yang kosong jadwalnya? Kan harus cari dulu ya. Waduh, Senin kosongnya jam berapa, Selasa. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang simpel sekali untuk dijawab gitu ya, tapi menghabiskan waktu. Nah, itu dengan adanya AI, itu kita tinggal tanya aja. Selama AI-nya itu sendiri sudah terkonek dengan kalender kita ya, sistem kalender di BINUS misalkan di Outlook. Jadi dia sudah bisa membaca data itu semua, dan saya bisa tanya, saya mau mengundang Mas Brian, kemudian Prof. Fergie, Direktur BASE, kemudian juga Pak Sofyan, HOD-nya di Business Law. Saya ingin cari tanggal yang pas minggu depan, misalkan. Nah, AI itu sendiri akan mencari dan mengusulkan jadwal yang sesuai untuk saya. Nah, itu kan sebenarnya hal sepele, tapi menghabiskan banyak waktu. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan diberikan oleh AI untuk meningkatkan produktivitas kita di perusahaan. Nah, banyak potensinya sebenarnya.
Yang terbaru sekarang ini adalah namanya AI agent. Oke. Nah, AI agent itu apa tuh? Jadi AI agent itu sebenarnya sebuah teknologi yang akan booming nih 2025. Saya cek nih tadi siang baru muncul menu baru di ChatGPT. Namanya scheduled task. Oke. Nah, scheduled task itu kalau sekarang ini kan kita berinteraksi dengan ChatGPT itu kan tanya jawab ya. Iya. Kita tanya dia jawab gitu. Nah, dengan adanya agent tadi, nah itu scheduled task itu adalah bagaimana implementasi agent di OpenAI teknologi gitu ya, di ChatGPT. Jadi dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalkan saya ingin melakukan perjalanan liburan nanti akhir tahun 2025, udah planning nih jauh-jauh hari. Nah, saya udah tinggal menentukan aja. Saya ingin planning liburan di tahun 2025 ini akhir minggu ketiga Desember sampai minggu pertama Januari 2026 misalkan. Saya ingin liburan ke Jepang di kota ini, kota ini, kota ini, kota ini. Preference saya seperti apa, dan kemudian budget saya berapa. Kemudian yang saya tertarik adalah tujuan wisata seperti apa. Nah, saya tinggal jadwalkan saja, dan kemudian nanti AI agent itu yang membantu saya tuh mencari tiket yang sesuai, melihat informasi tujuan wisata, kemudian melihat informasi cuaca supaya dia bisa memberikan informasi ke kita perjalanan yang pas gitu ya, supaya nyaman. Nah, itu semua bisa dijawab oleh agent yang masing-masing punya tugas tadi kan ya. Nah, akhirnya kita dapat solusi akhir. Nah, kalau sekarang ini tanpa agent kan kita harus tanya ChatGPT. Carikan tujuan wisata yang sesuai dengan preferensi saya, yaitu apa? Dapat jawaban. Terus kode gitu tanya jadwal lagi yang lain mungkin ya. Nah, bedanya itu. Jadi di 2025 itu nanti banyak perusahaan yang akan berlomba-lomba menerapkan AI agent itu. Nah, itu potensinya di organisasi sangat besar sih, saya kira. Oke, berarti sekarang penggunaan AI ini lebih ke menjadi personal assistant kita berarti ya? Salah satunya itu yang potensial, betul. Tapi menurut Bapak, apakah ini akan mengubah cara bekerja kita di masa depan nanti, Pak? Pasti. Jadi karena saat ini kita punya rekan kerja itu kan manusia ya. Mungkin besok itu rekan kerja kita AI, bukan robot ya. Tapi dia akan bekerja melakukan tugas-tugas manusia yang selama ini dilakukan oleh teman-teman kita gitu. Seperti tadi ya, membuat laporan, menjadwalkan meeting, kemudian membuat notulen rapat. Sekarang sudah kan setiap Zoom meeting udah ada ya notulennya ya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan terjadi ke depan. Jadi ada istilah kerennya, kemarin saya baru baca buku namanya co-intelligence. Ya, jadi co-intelligence itu menjelaskan bahwa ya dalam waktu dekat, saya kira tahun 2025 ini sudah mulai gitu ya, kita akan merasakan kehadiran AI di kehidupan sehari-hari kita sebagai partner kita dalam kehidupan sehari-hari, entah di rumah, entah di kantor, atau entah di tempat hiburan gitu ya. Jadi koeksis dengan kita gitu akhirnya nantinya. Nah, kita yang perlu berubah akhirnya, adaptasi nih. Gimana kita bisa hidup dengan AI, tapi kita sendiri tidak tergantikan oleh AI kan. Nah, itu PR berikutnya mungkin gimana nih? Nah, kira-kira gimana tuh, Prof? Caranya biar kita nggak terlalu kebergantungan dengan AI sendiri, sehingga kita akhirnya ntar bisa digantikan sama AI. Betul. Nah, itu memang kekhawatiran yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya kebetulan sering beberapa kali lah diminta oleh BCLND, Binus Corporate Learning and Development di Binus ya, untuk memberikan training terkait AI ini, termasuk untuk teman-teman di Binus, untuk dosen-dosen, untuk peneliti, untuk minggu lalu saya sharing di Binus School ke guru-guru, bagaimana ya itu diterapkan di kelas. Ada pertanyaan menarik, Prof, ini besok ini kira-kira AI akan menggantikan kita nggak ya? Pertanyaan seperti itu yang muncul. Kita guru masih eksis nggak ya nanti ya ke depan? Karena mahasiswa tuh atau siswa-siswa kita tuh sudah bisa melakukan banyak hal, belajar mandiri dengan AI. Terus peranan kita apa gitu? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kemudian ya dosen-dosen juga sama. Mungkin karyawan juga non akademik juga akan bertanya ya. Banyak hal yang akhirnya bisa dilakukan dengan AI, terus kita peranannya apa dong gitu kan? Nah, jangan khawatir, sebenarnya AI ini sendiri akan membuka peluang-peluang baru. Itu yang pertama. Jadi kita dengan memanfaatkan AI, kita bisa manfaatkan peluang baru, karena banyak sekarang
profesi-profesi baru yang muncul tuh. Ya contohnya sekarang misalkan seperti desain interior menggunakan AI, pembuatan jingle dengan AI, kemudian photobots gitu ya dengan AI, video klip dan banyak hal gitu ya yang terbuka peluangnya. Nah kemudian kalau kita di dalam organisasi berarti kita harus berubah nih. Contoh tadi dari guru-guru, gimana ya caranya kita mengajar supaya mahasiswa kita tetap belajar dengan AI, tapi guru juga berperan di sana. Nah sebenarnya saya melihat AI ini bisa meningkatkan produktivitas kita yang pertama gitu ya. Jadi dengan cara kita memahami AI itu kemampuannya apa, nah kita manfaatkan itu untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu yang pertama. Jadi kita tempatkan AI itu sebagai alat atau teknologi yang bisa meningkatkan kompetensi kita, lebih cepat, lebih teliti, lebih kreatif. Idenya dari kita tetap gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya supaya kita tidak tergantikan, ya berarti kita harus lebih memperkuat kemampuan manusiawi kita yang nggak bisa ditiru oleh AI. Contohnya kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi, intuisi, kemudian kemampuan kolaborasi antar manusia itu kan nggak bisa AI ya lakukan. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu diperkuat. Sebenarnya AI itu membuka peluang untuk itu, Mas Brian. Contoh di kelas, selama ini kita kerepotan deliver materi di kelas gitu ya. Harus presentasi PPT dari awal sampai akhir mungkin setengah jam, 3/4 jam, 1 jam, habis waktu. Akhirnya kita punya interaction time dengan mahasiswa kita sedikit. Nah tapi dengan AI mungkin proses penjelasan konsep, banyak hal itu bisa dilakukan dengan lebih mudah karena mahasiswa juga bisa belajar sendiri gitu ya. Dan kemudian waktu yang tersedia untuk berinteraksi dengan manusia, dengan mahasiswa kita di kelas itu lebih kan. Nah justru kita bisa meningkatkan kualitas interaksi sosial kita dengan manusia, dengan mahasiswa dalam hal ini lebih baik gitu kalau kita bisa memanfaatkan AI ini dengan baik gitu. Nah jadi saya melihatnya di situ sih. Kita lebih memperkuat di aspek manusianya itu, tentu dengan peningkatan produktivitas kita sehingga kita bisa lebih kuat di sana gitu. Oke, berarti kita sebagai manusia ini harus meningkatkan kompetensi kita ya, Prof ya. Benar. Agar kita sebenarnya tuh AI dibuat untuk mengasis kita, membantu kita, bukan? Dan kita juga harus mengupgrade diri kita biar agar kita nggak digantikan AI gitu. Malah kita menggunakan AI untuk bantu diri kita sendiri gitu. Persis. Kan. Oke, terima kasih banyak Prof Sani udah mau hadir di episode Good Talk kali ini nih. Dan untuk kalian semua para smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun pendapat, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and bye bye.